Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat keimanan, nikmat afiah, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dicatat atau digolempokkan menjadi abadan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Baik. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengenali Allah, gitu kan? Bagaimana cara mengenali Allah? Ini kita harus, kalau di dalam ilmu kalam, kita mengenali Allah lewat asma'nya, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, dan seterusnya. Kemudian mengenali Allah lewat sifatnya, asma, sifat, ya. Kemudian lewat af'alnya, yang paling tinggi mengenali zatnya. Nah, ini. Mengenali zatnya ini wilayahnya unthinkable, nggak bisa kita pikirkan. Zat Allah itu sesuatu yang laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak bisa diceritakan bagaimana bentuknya. Maka di dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, zat Allah itu disebut tidak berupa, tidak berwarna, tidak bentuk, tidak rupa, tidak warnanya. Nah, jadi kalau dia masih berupa, ada warnanya, ada rupanya, itu makhluk. Nah, makhluk itu bisa menjadi tempat tajalli af'al, tajalli sifat, bisa juga menjadi tajalli asma. Bagaimana maksudnya? Kalau alam semesta ini kita lihat luar biasa kan, kita lihat ke langit tinggi, langit itu tinggi sekali, nggak ada batasnya, nggak bisa kita jangkau, nggak ada tiangnya, luar biasa. Nah itu tajalli di situ af'alnya, perbuatannya yang maha agung, menunjukkan keagungannya. Maka ketika Nabi Musa ya ditanya oleh Fir'aun, ya, Nabi Musa mengatakan, Tuhanku Allah. Allah itu siapa? Kata Fir'aun. Allah itu, kata Nabi Musa, walladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Musa hanya tidak bisa menunjukkan zatnya. Dia katakan, dia tunjukkan hanya af'alnya, tajalli af'al. Coba lihat, dia yang ciptakan langit dan bumi. Coba lihat ciptaannya, itulah dia. Nyata kuasanya. Jadi mengenal Allah ini lewat af'al. Lewat asma husna, lewat sifat. Sifat itu, itulah yang kita kenal dengan, di dalam ilmu tauhid kalam asy'ari dikenal dengan sifat 20. Kenapa dikaji sifat 20? Karena sifat 20 ini namanya sifat utama. Sifat Allah itu banyak, tak terhingga, nggak bisa kita hitung. Tapi ada yang pokok, 20. Nabi Allah dan Rasul itu ada 124.000, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Yang pokoknya. Yang ulul ajmi 5 saja. Nah, begitulah ya perumpamaannya. Jadi jangan kita anggap sifat Allah itu cuma 20. Tidak begitu. Ahlussunnah pun tidak begitu. Yang 20 itu hanya sifat pokok yang memudahkan kita memahaminya. Supaya kita punya patokan, supaya nggak lari tauhidnya. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah lewat af'alnya seperti tadi. Lihat kekuasaannya terbentang, ya. Kadang-kadang juga Allah itu bertajalli atau bertahwil dalam bahasa lainnya dalam bentuk api atau cahaya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dia membutuhkan api, tiba-tiba Allah tampilkan api.
Padahal sebenarnya dia cahaya, tapi dalam pandangan hati itu api. Maka dia dekati, sebentar. Dia bilang sama istrinya, dia dekati, lalu dia dipanggil. Api itu seperti bersuara. Ya Musa, innani anallah. Hei Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Apakah api itu Allah? Tidak. Api itu tempat tahwilnya, tahwil af'alnya, tajalli af'alnya, bukan tahwil jatnya. Terus dipahami, ya. Maka Nabi Muhammad itu tempat tahwil af'al asma sifat Allah, karena dia Habibullah. Maka bahasa hadis kursinya, tidak hentinya hamba-hambaku mengamalkan amalan sunnah sesudah mengamalkan amalan wajib, sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, ku jadikan dia memandang dengan mataku, melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Ini namanya tajalli af'al. Jadi Allah itu tidak bertangan dan tidak berkaki. Nah, ada juga salah seorang guru kita bermain di bahasa dia. Allah itu punya tangan katanya. Apa beda punya tangan dengan bertangan? Beda. Nih, tangan siapa ini? Ini tangan siapa? Kalau saya bilang tangan saya, yang ciptakan tangan saya siapa? Allah Ta'ala kan? Berarti tangan saya ini punya Allah. Berarti Allah punya tangan. Nah, karena tangan saya ini punya Allah, tangan kita ini punya Allah semua. Kenapa? Karena dia yang ciptakan. Tapi dia tidak bertangan. Nah, ada yang bermain di bahasa begini. Maka hati-hati. Tidak bertangan. Kalau kita berakidah mengatakan Allah bertangan, berkaki, itu masuk sesat dalam akidah mujassimah, menjisimkan Allah. Sebenarnya orang yang menjisimkan Allah itu, kata Al-Ghazali dalam kitab Nur ala Nur, mereka ini sebenarnya terhijab daya khayalnya, belum mengenal Allah. Ya. Semua ilmu-ilmu ulama-ulama besar yang mengkaji ketuhanan secara rinci, secara halus, baik Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar di Indonesia, itu semua rata-rata mengatakan Allah itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Laisa kamitslihi syai'. Semua tauhidnya bertumpu, bersatu dalam kaidah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kalau ada yang serupa berarti dua. Sementara dia tunggal, satu-satunya. Tunggal itu artinya satu-satunya, hanya dia yang seperti itu. Ya. Maka nanti kalaupun ada hadis Nabi mengatakan, ini agak tinggi. Ra'aitu Rabbi bisyabbin amrat. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Itu bukan tajalli zat. Itu lebih cenderung kepada tajalli sifat. Pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang tampan itu, pemuda itu tampan gagah. Allah itu punya sifat gagah, sifat jamil. Ya. Penduduk surga itu semuanya muda-muda, tidak ada yang tua. Jadi diumpamakan itu seperti pemuda yang sangat tampan. Allah itu sangat indah jamil sifatnya, dan dia gagah perkasa, maha perkasa. Nah, itu sifat Allah. Jadi pemuda yang sangat tampan itu tajalli lebih kepada sifatnya. Maka nanti orang yang tidak paham ilmu ketuhanan secara mendalam, tidak mampu menggabungkan ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ilmu tasawuf yang sangat halus, dia beranggapan Allah itu bertangan, berkaki. Tangan Allah itu, Allah punya dua tangan, kata. Tangan Allah itu dua. Dua-duanya tangan kanan. Nah, ini kan ini bahaya bahasa begitu. Ya. Karena Allah itu tidak bertangan. Nah, karena Allah tidak berbentuk. Bentuk itu adalah cara Allah untuk menyampaikan pesannya kepada kita yang berbentuk. Kalau Allah menyampaikan pesan tanpa ada bentuk, tanpa ada rupa, warna, dan suara, kita tidak bisa paham. Maka pesan Allah nggak bisa sampai, maunya Allah nggak sampai ke kita. Kita nggak paham. Bisa paham sini, Pak? Makanya ketika Allah tajalli dalam bentuk api, karena hati Musa ingin cari api, maka dia lihat api. Tiba-tiba apinya seperti ngomong, akulah Allah, akulah Tuhanmu.
Bukan apinya Allah. Tapi di balik yang mengendalikan api itu. Nah, di situ ada dia. Sama dengan Nabi Yusuf. Ketika dia walamma Muhammad biha, dia ingin, sebenarnya dia pingin juga dengan Juleha pun pingin sama Nabi Yusuf. Falamma ra'a burhanun, maka ketika dia melihat burhan itu apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, tajalli kekuasaannya. Dia lihat isyarat dari Allah, maka dia berhenti. Ditegur dia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini mohon maaf nih, ini hanya untuk memudahkan contoh, supaya mudah memahaminya. Ketika seseorang bapak mau selingkuh dia, terbayang wajah istrinya. Wajah istri kita itu tempat tajalli sifat Allah. Mengingatkan kita. Paham Pak? Jadi terbayangnya istri kita tadi, itu cara Allah mengingatkan kita. Bukan istri kita itu Allah. Tapi begitu cara Allah mengingatkan kita. Menegur kita. Dibayangkannya kita dengan anak istri kita di rumah. Nggak jadi kita. Nah, itu untuk memudahkan memahaminya. Begitu cara Allah menegur kita. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami Allah, mengenal Allah ini, kita harus padukan untuk kesempurnaan pengenalan itu, ma'rifat itu, kita harus padukan ilmu akal, pemahaman akal, kemudian ilmu hati, kolbu, dan dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran sunnah. Ya. Karena kalau kita mengandalkan panca indera saja untuk mengenal Allah, ini masih dalam taraf ainul yakin. Yakin karena melihat. Di atasnya ada ilmu yakin, kata Al-Ghazali, yakin karena ilmu, kita sudah main akal, lebih tinggi. Di atasnya ada lagi namanya hakul yakin. Hakul yakin menyaksikan dengan ruh, dengan kolbu, dengan rasa, zuk. Nah, itu makanya akidah kita ini nanti bertingkat-tingkat kedalamannya, keyakinannya. Maka semakin rinci pengetahuan kita dengan Allah, semakin halus, semakin dalam, semakin yakin, semakin kuat iman kita. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kita kunci belajar tauhid itu di situ. Ya, maka kita harus padukan antara ainul yakin, yakin karena dengan fisik, kemudian ilmu yakin, yakin dengan ilmu, memahami akal kita, baru hakul yakin, yakin dengan menyaksikan, dengan kolbu, dengan cermin ruh, cermin kolbu, dengan ruh. Nah, itu baru hakul yakin. Itulah yang disebut Allah dalam Quran, maka zabal fuadu ma ra'a, makazab. Nabi Muhammad itu tidak bisa kazab, tidak bisa mendustakan. Ma ra'a, tidak bisa mendustakan. Apanya yang tidak bisa mendustakan? Yang tak bisa mendustakan adalah fuad. Fuad itu apa? Mata hati, mata ruh, mata kolbu. Mata hati, mata ruhnya, zauk itu menyaksikan. Menyaksikan Allah. Qaba qausaini, kata Ibnu Abbas, saking dekatnya dia rasakan Allah itu sangat dekat dan dia saksikan. Maka zabal fuad, dan kolbunya, mata hati Muhammad tidak bisa mendustai. Nah, ini namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu bisa kita peroleh kalau mata hati kita kebuka. Membukanya harus dibersihkan. Dalam ilmu tasawuf itu dibersihkan. Kalau dia tidak bersih, maka dia tidak bisa menangkap sinyal. Ya. Itu ibarat kalau kita membangkan radio, radionya rusak, nggak bisa nangkap sinyal FM. Karena FM-nya rusak, gelombang FM nggak bisa tangkap. Tapi kalau radionya bagus, kolbunya bagus, bersih, kita cek channel FM langsung ketangkap radionya. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Kalau mau diumpamakan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka mengenal Allah ini, beriman kepada Allah, iman itu sebenarnya berasal dari kata amanah. Amanah itu artinya percaya, amanah itu bisa dikonversi menjadi amanah, kepercayaan. Artinya apa? Kita mempercayakan diri kita kepada Allah, kita tidak ragu dengan keberadaannya, janji-janjinya. Maka ketika kita yakin dengan kalamullah, kalam itu sifatnya, yakin kita dengan apa yang dikatakan Allah dalam Quran, itu kita sedang meyakini kalamnya, kita sedang meyakini af'alnya. Af'alnya apa? Kalam, berkalam-kalam, mutakallim. Karena sifat 20 itu kan itu.
wujud kidam baqa mukhallafatul lil hawadis qiyamu binafsi, nanti mutakallim. Ya. Yang ke-13, berkata-kata. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara kita untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Dituntun Al-Quran hadis, tapi dibantu pengetahuan, pemahaman qalbu, pengalaman rohani dan akal, supaya dia sempurna. Mengenal Allah, pertama tadi lewat Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang, kita rasakan kasih sayang Allah itu dalam kalbu kita, di diri kita. Ya Allah, pengasih penyayang, ya Engkau ya Allah, dalam kalbu kita. Sampai kita bergetar kalbu kita, menangis, meneteskan air mata. Ya. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata karena mereka meyakini Allah yang hak. Tafidu minad dam'i mimma arafu, karena makrifat mereka kepada al-haq. Pengetahuan mereka, makrifat mereka kepada Allah yang hak. Nah, itu buat kita meneteskan. Jadi ketika kita beribadah, ya, di tingkat asma, pengenalan asma Allah tadi, ketika kita beribadah mengucapkan bismillah, kita rasakan kasih sayang Allah di seluruh tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kasih sayang Allah di diri kita. Ya. Kepada anak istri, keluarga kita, jabatan kita, mobil kita, semua harta kita, kasih sayang Allah. Boleh dibayangkan sambil ingat Allah. Itu kita rasakan. Jadi kita rasakan benar-benar terasa di kalbu kita rasa kasih sayang Allah itu. Makanya kita ini diberikan Allah rasa kasih sayang. Untuk apa? Dengan kadar tertentu supaya kita mudah memahami gitu loh. Ketika Allah menyebut dia Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, kita bisa memahaminya walaupun tidak seutuhnya, tapi paham, oh begitu rupanya sifat kasih sayang itu gitu. Kalau sifat kasih sayang itu tidak ada dalam diri kita, tidak terjadi kepahaman, tidak terjadi dialog. Aku pengasih penyayang, kata Allah. Apa pengasih penyayang? Kita nggak ada dalam diri kita, nggak tahu kita bagaimana dia rasanya. Nah, maka tauhid asma itu pun dia sudah berada di rasa, makom rasa. Kita merasakan kasih sayang itu rasa di kalbu, di ruh. Nah, maka untuk membersihkan tauhid kita, kalbu kita memang harus dibersihkan. Ya. Nah, ini tingkat asma. Seringkas saja. Tingkat apal tadi sudah. Kemudian ada tingkat sifat. Nah, tingkat sifat itulah yang 20 tadi. 7 sifat Allah ini ada diberikan kepada diri kita. Apa itu? Kudrah. Kita punya kuasa. Nih, saya angkat ini kudrah. Diberikan kuasa. Bisa saya angkat. Iradat. Saya berkeinginan. Saya ingin minum air putih dulu. Misalnya. Kudrah, iradat. Ilmu. Allah berikan ke kita. Ini putih. Nih. Merah coklat, kemerah-merahan. Ilmu, hayat, bernapas kita. Nah. Qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, mendengar. Maka di makom sifat nanti ketika sama ini kita kembalikan ke Allah, kita tawakal, maka Allah ambil alih pendengaran tuh. Sehingga nanti kita mendengar dengan pendengaran Allah. Ini tinggi. Itulah yang disebut rahasia kursi tadi. Ya. Aku jadikan dia mendengar dengan telingaku. Maka ketika kita mendengar dengan telinga Allah, kalau sudah sampai ke makom situ sempurna, maka apa saja bisa terdengar. Maka Nabi SAW bisa mendengar ajab kubur. Ali pun bisa dengar ajab kubur dengan izin Allah. Ya. Maka Nabi adalah manusia kan jelas. Sekiranya tidak karena kamu wajib menguburkan mayat, sekiranya kamu tak wajib menguburkan mayat, boleh nggak dikuburkan? Niscaya aku minta sama Allah supaya kalian bisa dengar ajab kubur. Ajab kubur itu di mana? Alam kubur itu di balik ruang kosong ini. Ya, alam ruh, alam kubur di balik ruang kosong ini semua. Nah, dibukakan portalnya, hijabnya, atau disambungkan gelombangnya, terdengar kita ajab kuburnya. Suara itu kan seperti gelombang, dari gelombang dulu. Masuk energi, kemudian berubah menjadi bentuk gelombang, gelombang membentuk suara. Nah, saintifiknya kan begitu. Lebih kurang.
Ya, jadi itulah nanti kita bisa mendengar. Suara jeritan kita bisa dengar. Tapi kalbu kita yang mendengar. Karena dia di alam halus. Mendengar pakai hati. Dia bisa dengar dia. Dengar suara hati. Ya. Nah, itu dia bentuknya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mendoakan kita sebab kita wajib menguburkan mayat. Kalau kita tidak wajib menguburkan mayat, bisa orang lain didoakan kita. Bisa dengar ajab kubur. Tapi karena wajib, tak jadi Nabi doakan. Kenapa tak didoakan Nabi? Ya bisa dibayangkan. Sekiranya didoakan Nabi, kita bisa dengar ajab kubur semua. Siapa yang mau nanti masukkan mayat ke liang lahat? Masuk ke pemakaman sudah terdengar juara jeritan. Menjerit-jerit. Terganggu lah kita semua, nggak bisa tidur kita kan. Apalagi kalau komplek ini sebelah dekat kuburan. Wah, terganggu kan? Makanya hijab itu rahmat. Hijab-hijab yang dibuat Allah itu rahmat. Termasuk hijab kita untuk tidak bisa memandang alam halus, jin. Rahmat. Kalau kita bisa mandang jin semua, repot kita. Zaman Nabi Adam bisa pandang jin, pandang iblis. Dia bisa mandang iblis terus. Kenapa? Ya karena dulu manusia masih sedikit. Sekarang udah rame. Jalan kemana kita? Nabrak jin, nabrak jin. Jin ini, jin ini, jin ini. Nabrak terus. Ini alam ruang kosong ini kalau ditunjukkan Tuhan, isinya ini penuh. Kalau dinyatakan isinya penuh dia. Kenapa? Karena di alam ruang kosong ini, di balik ruang kosong ini, ada alam malakut, para malaikat, hafatul malaikah, malaikat itu mengepalkan sayapnya, duduk-duduk di sebelah kiri bapak ibu kiri kanan. Ketika kita ngaji gini, nyanyi ikhlas, malaikat duduk sebelah kiri kanan kita. Ada yang di atas ngepalkan sayapnya sampai ke langit. Maka kita rasakan nyaman hati kita. Itu tanda hadir malaikat. Ciri-ciri hadirnya malaikat, wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan sakinah. Sakinah itu dalam tafsir sebagian ulama menyebut itu malaikat. Jadi malaikat itulah yang tandanya kita ada sakinah, ketenangan. Nah, jadi malaikat itu mana ya di sini, di ruang kosong. Alam ruh begitu juga, alam barzah juga begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari ruang kosong, ruhnya kembali ke ruang kosong. Maka Allah itu zatnya meliputi ruang kosong. Ustadz kok tahu? Dari mana itu? Dari hadis sahih. Nabi kan ditanya sahabat, ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'? Ya Rasul, di mana Allah sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Fi ama. Fi ama. Dia di ruang kosong, di kekosongan murni. Di balik ruang kosong ini ada kekosongan murni lagi. Dan Allah meliputi muhitum bi kulli syai'. Itu tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka nanti kitab akidah Tohawi. Tohawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi segala-galanya. Muhitum bi kulli syai'. Dia meliputi segalanya. Itu namanya tauhid zat. Tapi nggak ada bentuknya. Maka kenapa Allah dibilang meliputi segala-galanya? Kalau Allah meliputi segala-galanya, karena itulah Allah bisa mematikan di kutub utara, kutub selatan serentak. Sama detiknya. Karena dia meliputi segala-galanya lah dia mengetahui muhitum bi kulli syai'in ilma. Dia tahu. Laukana midada li kalimati rabbil alamin. Tahu dia hitungan laut. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tahu Allah ilmunya, dia mengetahui, dia melihat. Ya, melihat, mengetahui walaupun ada daun gugur di malam kelam, jam 2 malam kelam, dia tahu ada gugur daun di kutub dekat kutub utara yang ada pohonnya dengan kutub selatan, kutub timur dan barat. Dia tahu. Kenapa? Karena dia meliputi segala-galanya. Nah, itu tauhidnya. Nah, kalau nanti kita tidak belajar secara rinci, secara mendalam ilmu akidah dan ilmu tasawuf begini, nanti akidah kita bisa nyangkut tekstual. Istawa alal arsh. Allah itu istawa alal arsh. Tanya seorang budak, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit. Allah di langit. Di langit itu tempat. Nah, sebenarnya ketika disebut di langit itu menunjukkan ketinggian. Asma, langit itu berkali-kali sama asma, isim. Isim itu menunjukkan ketinggian. Jadi Allah itu maha tinggi.
Hakikat mananya begitu. Tapi ketika kita sebut Allah di langit, logikanya, ilmu mantiknya, kalau Allah di langit berarti bertempat, dan kalau Allah di langit berarti di bumi tidak ada. Benar? Benar kan? Logikanya kan begitu. Kalau kita katakan Allah di langit berarti bumi tidak ada, karena langit dan bumi beda. Benar Allah tidak ada di bumi. Kan jadi salah dia. Tapi kalau kita memahami ilmu hakikat, wallahu muhitum bikulli syai', Allah meliputi segala-galanya. Ya. Kemudian istawa alal ars. Allah itu istawa alal ars. Allah itu istawa alal ars. Pertanyaan saya, arsy itu di mana? Istawa alal ars. Arsy itu mana? Di langit katanya kan? Kan ada bilang gitu kan? Di langit, arsy itu di langit. Nah, kalau arsy itu di langit, Bapak Ibu, ini coba pahami baik-baik. Ini agak halus tauhidnya. Kalau kita pahami Allah di langit, di arsy, ya, arsy itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan di mana dia? Di alam lain. Di langit, di ujungnya saya ke sana. Nah, kalau orang apa kan mereka katakan, oh itu tertutup awan di sana. Kalau arsy itu di langit, Bapak Ibu, insya Allah, kalau dia di langit di alam nyata, gitu bahasanya ya. Kalau dia di langit di alam nyata, di alam nasut, insya Allah teropong bintang manusia sesekali akan bisa melihat tiang aras. Benar? Benar. Karena tiang aras itu seluas langit dan bumi arasnya, tiangnya. Itu bisa nembus ke bumi ini. Terus ke sana. Seluas langit dan bumi. Begitu dia. Di mana dia? Di balik seluas langit dan bumi. Kalau dia di langit, sesekali kelihatan tuh. Pernah nggak orang NASA melihat tiang aras? Dia teropong. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena aras itu bukan di alam nyata. Dia di dimensi alam jabarut. Nah, begitu. Sama kayak sorga. Sorga neraka, dia tidak di alam nyata. Ya, bukan di alam nyata ini dia. Maka nanti ketika kita dibangkitkan setelah bumi ini jadi lagi, dibangkitkan kata Nabi SAW, tiba-tiba aku melihat Nabi Musa bersandar di tiang aras. Nah, loh, bangkit dari kubur kok bersandar di tiang aras? Berarti aras itu di mana? Dekat kuburan. Dekat tanahnya kan? Tiangnya kan? Nah, kenapa? Karena waktu itu dinyatakan Allah dia, dimensinya. Dinyatakan dia, dinampakkan. Nah, atau kalau tidak dinampakkan, di situ masuk kita ke dimensi nasut, bukan alam nyata. Nah, harus begitu memahaminya kan? Baru bisa dilarang oleh akal. Ya. Maka arsy itu meliputi langit dan bumi. Maka Allah lebih meliputi lagi. Kenapa ya? Di balik ruang kosong ini dia. Muhitum bikuli. Arsy itu istawa ala arsy itu adalah kata Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit, bumi. Mana dia? Ya di balik ruang kosong ini. Gitu. Cuman dimensinya aja beda. Kalau Bapak Ibu nonton film itu mendekat-dekati ya, film Thor. Film Thor itu kan ada portal sampai dia. Di mana letak alamnya? Di awan sana kira-kira gitu kan? Atau film yang kemarin tuh ada film apa dia? Langsung pindah dimensi. Film Doctor Stranger yang terbaru itu apa itu namanya itu? Ya, meta apa namanya? Istilahnya lapisan-lapisan alam, dimensi-dimensi alam. Jadi alam itu dimensi, lebih cenderung bukan atas bawah. Nah, kalau orang belajar teks saja tidak mempelajari spiritual yang bagus, yang benar, yang mendalam, dia anggap semuanya alam nyata, atas bawah alam itu, langit bumi, langit bumi atas. Atas bawah, enggak begitu. Alam itu sifatnya dimensi.
Itu sudah kita teliti dalil-dalilnya semua seperti tadi. Malaikat itu keliling, tawaf, dia mengunjungi orang. Mana alam malakut, alam malaikat? Ya di balik ruang kosong. Ruh kita ini bersama kita setiap saat, setiap detik, karena kita masih hidup. Nah ini segerakan tangan saya yang menggerakkannya ruh. Mana ruh saya? Bapak bisa lihat ruh saya? Di balik tangan saya ini dia, meliputi tangan saya. Bisa lihat? Nggak bisa lihat. Kenapa? Karena ruh saya itu di alam ruh. Bukan di alam nyata. Mana alam ruh? Ini di balik ruang kosong ini. Di balik ruang kosong ini. Itu kalau kita memahami secara mendalam begitu. Bapak Ibu. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kembali ke ruang kosong. Berasal dari Allah. Allah itu mana? Di balik ruang kosong ini, meliputi segala-galanya. Dan kita kembali dan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Alam ruang kosong, atau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan dimensi alam lahud, wilayah ketuhanan, wilayah lahud. Surga itu pun dimensinya beda-beda. Ada surga di alam nasut, alam rendah, kemudian ada surga di alam malakut. Ya, kalau di alam nasut namanya surganya Jannatul Ma'wa, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Di alam malakut Jannatul Naim, di alam Jabarut itu surga Firdaus. Baru di lahud itu surga yang tidak ada makhluk di sana, yang ada hanya Allah yang meliputi wilayah ketuhanan, haram Allah. Ibaratnya kayak kamar ketuhanan. Yang bisa masuk kamar ketuhanan itu hanya orang-orang terpilih, para nabi, para kekasih, orang-orang yang muqarrabin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu secara umum ya, pemahaman kita untuk mengenali Allah. Tauhid. Karena yang pertama kita bahas itu kenal Allah. Kenal Allah. Kalau kita bahas nanti bagaimana kita mengenal Allah, tadi sudah kita bahas nanti sifat 20, kita mulai dari wujud. Wujud. Allah itu ada. Wujud itu beda dengan surah. Wujud itu ada, surah itu bentuk. Sesuatu yang ada tidak mesti berbentuk. Benar? Ya kan? Sesuatu yang ada tidak mesti berbentuk. Ini saya minum sedikit biar mudah memahaminya. Coba Bapak Ibu lihat. Di atas gelas ini ada air enggak? Paling atas. Kosong. Kosong. Bapak Ibu bisa melihat yang kosong tidak? Bisa melihat yang kosong tidak? Bisa nggak dilihat yang kosong? Bisa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat yang kosong, Ibu Bapak tidak tahu bahwa ini kosong. Benar? Maka yang kosong itu ada. Ada nggak yang kosong itu? Ada? Ada bentuk rupa warnanya? Tidak ada. Suci, bersih. Maka Allah itu di ruang kekosongan murni. Maha suci. Tidak ada serupanya. Dan dibakar tidak terbakar. Ruang kosong ini kalau kita hidupkan api, nggak kebakar dia. Panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan. Itu memahami mendekati zat namanya. Tauhid zat. Kalau zat aslinya nggak terjangkau kita. Laisa kamitslihi syai'un. Maka yang kosong ini saja ini masih sifat kan? Sifat zat yang bergantung pada zatnya. Yang kosong ini bisa kita lihat. Tapi nggak ada bentuknya. Jadi sesuatu yang ada, wujud, tidak mesti berbentuk. Wujud itu ada. Kalau tidak ada, ya namanya tidak ada. Berarti ngapain disembah? Kok nggak ada? Maka ada bahasa filsafat, yang ada sekarang ini berasal dari yang tidak ada. Bahkan dulu kalian, hal ata alal insana hinam minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Udah datangkah ilmu pengetahuan masa kepada manusia bahwa mereka dulu berasal dari sesuatu lam yakun syai'an, sesuatu madzkura yang belum disebut, tak bisa disebut, belum ada namanya. Dari ketiadaan. Itu namanya alam tak ada. Maka ada istilah orang filsafat itu, yang ada ini berasal dari yang tak ada. Tapi sebenarnya bukan tidak ada, memang tidak ada. Tapi yang dimaksud tidak ada itu adalah kosong. Kosong murni. Ya.
Nah, itu yang dimaksud. Ya. Saya pahami. Agak tinggi akalnya ini. Karena tauhidnya mahmi wujud. Wujud. Jadi wujud itu Allah itu wujud. Ada. Bukan surah. Kalau surah ada bentuk. Beda wujud dengan surah. Adanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Kalau berwarna itu makhluk. Kalau ada rasanya, rasa masam, anin, asam itu nano-nano. Bukan Allah Ta'ala. Manis, asam, asin. Nah, ramai rasanya itu nano-nano. Bukan Allah Ta'ala. Ya. Maka dia tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada rasa. Tapi dia berada di balik bentuk, di balik rupa, di balik rasa. Karena dia yang menciptakan segalanya, yang memunculkannya. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan wujud. Ya, maka wujud Allah itu ada dan dia wujudnya esa, tunggal satu-satunya, tidak ada yang menyamainya. Nah, bukan satu, kalau satu ada dua. Tapi esa itu tunggal. Tunggal itu satu-satunya. Satu-satunya, hanya tunggal. Anak tunggal kan anak satu-satunya, gak ada duanya. Tapi kalau anak pertama, berarti ada anak kedua. Kalau kita sebut anak kedua, berarti ada anak pertama. Tapi kalau kita sebut anak tunggal, gak ada duanya. Cuman satu. Dan Allah itu wahid. Qul huwallahu ahad, ahad. Bukan wahid. Wahidun satu, tapi ahad. Jadi tunggal. Nah, itulah sifat zatnya. Bisa pahami ya? Oke, sampai sini saja dulu pengantar tauhidnya. Dan sifat 20 hanya satu, dijelaskan. Wujud. Baru kidam bako dan seterusnya nanti. Saya kira itu saja dulu. Karena sudah hampir 40 menit. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya.